Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Padang Henry Septa di Gedung Serbaguna PT Semen Padang. Dalam sambutannya, Wako Henry Septa mengatakan Kecamatan Luki merupakan kecamatan pertama yang melaksanakan musrenbang. Pelaksanaan musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholder untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program atau kegiatan tahun anggaran berikutnya. Forum ini juga merupakan bentuk komitmen bersama di antara para pemangku kebijakan daerah dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Maka dari itu, kepada Bapak Ibu di Kelurahan dan Kecamatan juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung data dan dokumen pendukung atas usulannya. Pembangunan fisik yang diusulkan harus clean dan clear, terutama masalah lahan. Sementara itu, Camat Luki Afriyadi Masbiran mengatakan, musrenbang Kecamatan Luki merupakan lanjutan proses rekorbang di masing-masing kelurahan yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2024 lalu. Di mana pada rakorbang tingkat kelurahan menghasilkan usulan prioritas yang berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan serta masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Musrenbang ini diikuti 140 peserta terdiri dari pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimka, para lurah, perwakilan perangkat daerah, unsur PKK, Majelis Taklim, Pundokanduang, unsur pemuda, organisasi lainnya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lain. Penting seperti apa yang akan dikumpulkan di dalam musrenbang ini? Memang kita yang pertama, ini kan sebenarnya semangat dari Luki tim kami. Semangatnya pertama itu artinya kita harus jadi pionir di pembiaran Pak Wali untuk timur Kota Padang. Luki yang dipilih untuk tujuan wisata. Yang kedua sama lah dengan sebelumnya. Ini kan hasil dari rekorbang kita. Kita tampilkan disepakati masing-masing kelurahan berapa? Tiga, nanti disepakati lagi di sini untuk disampaikan tingkat kota. Ini memang luar biasa di musrenbang rekorbang ini kan. Artinya tidak ada alasan untuk menyatakan kenapa ini belum dibangun, kenapa ini belum oke. Nah, tapi kami memulai lebih dulu. Dananya lebih gadang lagi. Kemudian yang utama tadi kan ada nanti juga masyarakat tahu juga seperti contoh yang disampaikan oleh tokoh masyarakat bahwa kenapa jembatan kita masih ada yang kurang oke. Itu sebenarnya bukan kita tidak mau, karena memang semua kewenangan. Jadi tadi saya koordinasi dengan kepala BPD, jembatan itu kewenangannya dari BWS. Kecuali yang sifatnya kecil atau bandar atau apa itu baru kewenangan dari kita. Nah ini belum dengan musrenbang ini nanti disampaikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Padang menggelar Lomba Pekan Paralimpik Daerah atau Puparda tingkat Kota Padang tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang atlet Paralimpik se-Kota Padang. Peparda Kota Padang dibuka Kadispora Kota Padang Afriyadi. Peparda ini mempertandingkan 5 cabang olahraga yakni renang, catur, boccia, tenis meja, dan atletik. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Afriyadi mengatakan, lomba Peparda ini digelar untuk membidik atlet-atlet Paralimpik berprestasi yang akan dikirim pada tingkat provinsi Sumatera Barat dan nasional. Pemerintah Kota Padang melalui Dispora sangat memperhatikan olahraga disabilitas ini. Afriyadi menambahkan, ada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan. Para atlet terutama renang dan boccia terus didorong untuk bersemangat dalam pertandingan. Ada 60 orang atlet yang mengikutinya. Nantinya akan dipilih atlet berprestasi untuk ikut di ajang Peparda Provinsi Sumbar dan nasional. Afriyadi menyebut, pemerintah menargetkan dalam Peparda ini untuk menciptakan atlet-atlet disabilitas yang mampu juara di tingkat provinsi dan nasional. Hari ini kita adakan lomba Peparnas untuk mencari atlet-atlet yang berprestasi tingkat Kota Padang untuk dikirim ke tingkat Sumbar, nanti ada jadwalnya. Kemudian kita mengharapkan untuk tingkat nasional karena Dispora sangat memperhatikan olahraga disabilitas ini. Mudah-mudahan Kota Padang juara di tingkat Sumbar dan juara di tingkat nasional.
ada 5 cabur yang kita laksanakan hari ini, terutama atlet renang boccia. Ini perlu kita dorong terus semangatnya. Dengan semangat yang berapi-api ini kita support dari Diaspora. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.